Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Lestari, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah pengembangan organisasi. Salah satu organisasi sektor publik yang sangat penting di daerah domisili saya yaitu Badan Pengusahaan Batam atau lebih dikenal dengan BP Batam. BP Batam ini merupakan organisasi lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Memiliki otoritas khusus yang menjadikan BP Batam ini sebagai pengelola infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, hingga layanan perizinan dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi ini sangat berdampak pada iklim ekonomi dan tata kelola Batam secara keseluruhan. Perubahan utama yang terlihat jelas ada pada restrukturisasi kelembagaan, di mana tujuannya adalah untuk memperjelas fungsi dari BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Mengingat sebelumnya terjadi tumpang tindih antara pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang menghambat efisiensi pelayanan publik. Selain itu, BP Batam juga menggiatkan atau mendorong transformasi digital dengan menerapkan layanan berbasis elektronik seperti layanan perizinan menggunakan sistem OSS atau Online Single Submission yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara cepat, transparan, dan terintegrasi. Kemudian BP Batam juga fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti pengembangan pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan berstandar internasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri. Semua ini menunjukkan adanya upaya besar dalam menjadikan Batam sebagai wilayah ekonomi yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global. Mengapa BP Batam perlu melakukan perubahan-perubahan? Yang pertama, tentunya untuk meningkatkan daya saing wilayah Batam. Di tengah persaingan ketat ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional, Batam seperti yang kita ketahui bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Keduanya memiliki kawasan ekonomi atau kawasan industri yang tertata dan efisien, sehingga Batam perlu berbenah agar tidak tertinggal. Yang kedua, mengapa perlu melakukan perubahan adalah untuk menjawab tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Karena selama bertahun-tahun, masyarakat dan investor itu mengeluh dengan birokrasi yang lambat serta minimnya transparansi. Kemudian yang ketiga, itu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Seperti yang kita ketahui, pada era saat ini itu menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berbasis sistem elektronik. Dan yang terakhir, kenapa perlu melakukan perubahan adalah sebagai penyesuaian terhadap kebijakan strategis nasional, terutama dalam hal penguatan kawasan perbatasan, percepatan pembangunan wilayah strategis, dan integrasi ekonomi ASEAN. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong yang mendorong perubahan terjadi di organisasi BP Batam, yaitu yang pertama adanya tekanan eksternal seperti perubahan kebijakan global, persaingan antar negara dalam menarik investor, serta ekspektasi dari pemerintah pusat agar Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Yang kedua, itu adalah tekanan internal seperti ketidakefisienan dalam proses birokrasi, ketimpangan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta konflik kewenangan yang selama ini menghambat sinergi antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Kemajuan teknologi turut menjadi faktor pendorong besar karena menuntut seluruh organisasi publik bertransformasi ke arah digital agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dan tidak kalah penting yang terakhir adalah faktor tuntutan dari pemangku kepentingan, baik itu investor, masyarakat lokal, maupun kementerian terkait. Inilah faktor-faktor yang menjadi tekanan kuat agar BP Batam memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan profesionalismenya. Di dalam modul pengembangan organisasi ada beberapa model diagnosis yang dibahas. Adapun model diagnosisnya yaitu yang pertama diagnosis analitikal, kemudian
kemudian diagnosis model kecenderungan perilaku kelompok, model konsultasi manajemen, model sosioteknikal, dan model analisis bidang kekuatan. Menurut pendapat saya, untuk BP Batam yang cocok adalah model diagnosis analisis bidang kekuatan. Model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin ini paling cocok untuk BP Batam sebagai dasar melakukan perubahan karena yang pertama komprehensif dan dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat, sehingga bisa membantu BP Batam untuk mengidentifikasi secara keseluruhan semua kekuatan-kekuatan yang menjadi pendorong perubahan serta faktor-faktor yang menghambat perubahan. Kemudian model ini dipilih karena pendekatannya praktis dan terukur, seperti menyediakan kerangka kerja visual yang memudahkan pimpinan BP Batam untuk melihat situasi secara keseluruhan, serta memungkinkan pembobotan pada masing-masing faktor untuk prioritas tindakan. Kemudian model ini juga relevan untuk organisasi pemerintahan, cocok untuk organisasi yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan seperti BP Batam ini karena mempertimbangkan konteks eksternal dan internalnya. Kemudian model ini juga sebagai panduan strategi implementasi yang jelas, seperti ketika BP Batam menganalisis itu mereka dapat fokus pada strategi untuk memperkuat pendorong dan mengurangi penghambat dan memberikan dasar untuk menetapkan prioritas tindakan. Model ini juga sangat fleksibel dan adaptif, yaitu dapat diaplikasikan pada berbagai level dalam organisasi dan dapat dikombinasikan dengan model lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif. Model analisis bidang kekuatan ini bisa memberikan pendekatan yang terstruktur dan adaptif yang memungkinkan BP Batam untuk menganalisis situasi saat ini. Juga dapat merancang strategi implementasi perubahan yang efektif dengan mempertimbangkan kompleksitas lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintahan. Bagaimana dengan model pengelolaan perubahannya? Dalam BMP pengembangan organisasi, ada beberapa model pengelolaan perubahan seperti reengineering, total quality management, kaizen, balance scorecard, dan benchmarking. Menurut pendapat saya, yang paling cocok untuk model pengelolaan perubahan bagi BP Batam yaitu model balance scorecard. Model ini merupakan pengelolaan perubahan yang paling cocok karena komprehensif dan terintegrasi, yaitu menyeimbangkan 4 perspektif penting, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Cocok sekali untuk BP Batam sebagai lembaga pemerintah yang harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dan kepentingan publik. Kemudian model ini juga berorientasi strategis dan terukur, memungkinkan BP Batam untuk menerjemahkan visi dan strategi menjadi tujuan dan ukuran kinerja yang konkret, dan dapat memberikan mekanisme pengukuran yang jelas untuk menilai keberhasilan inisiatif perubahan. Model pengelolaan perubahan ini juga sesuai dengan karakteristik organisasi pemerintah, yaitu cocok untuk organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan pelayanan publik yang berkualitas. Model pengelolaan perubahan balance scorecard juga mendukung akuntansi dan transparansi karena menyediakan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan tuntutan good governance yang harus dipenuhi oleh BP Batam. Selanjutnya, model ini juga memfasilitasi komunikasi dan alignment, yaitu membantu mengkomunikasikan tujuan strategis ke seluruh level organisasi dan menyelaraskan inisiatif perubahan dengan sasaran strategis jangka panjang. Terakhir, model ini mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik BP Batam sebagai badan pengusahaan kawasan ekonomi khusus dan memungkinkan modifikasi indikator kinerja sesuai dengan perubahan prioritas dan lingkungan bisnisnya. Jadi, dengan mengadopsi balance scorecard, BP Batam dapat melakukan transformasi secara terstruktur, terukur, dan berkesinambungan,
Model ini membantu WP Batam mengelola perubahan yang kompleks sambil memastikan bahwa semua aspek penting dalam organisasi, yaitu keuangan, layanan, proses internal, dan kapabilitas itu dapat dikembangkan secara seimbang untuk mencapai visi jangka panjang. Sebagai kesimpulan, BP Batam merupakan contoh nyata dari organisasi sektor publik yang menghadapi tuntutan besar untuk berubah demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya didorong oleh tekanan dari luar dan dalam, tetapi juga oleh semangat untuk menjadikan Batam sebagai kawasan strategis nasional yang mampu bersaing secara global. Dengan menggunakan model analisis bidang kekuatan sebagai alat diagnosis dan model balance scorecard sebagai pendekatan pengelolaan perubahan, BP Batam dapat menjalani proses transformasi yang lebih terstruktur, efektif, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik di Kota Batam. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.